Mengamati juga begitu ya dari pergerakan indeks harga saham gabungan di hari kemarin yang nampaknya dari kejatuhan di beberapa hari sebelumnya ini sudah mulai terjadi penguatan atau indeks harga saham gabungan membaik dan juga mampu atau berhasil ditutup menguat. Apakah Anda lihat begitu ya untuk di hari ini akan terulang kembali indeks harga saham gabungan juga mampu ditutup dengan happy ending di pergerakan perdagangan sepanjang hari ini? Oke, jadi kalau kita perhatikan kemarin itu kenaikannya cukup signifikan hampir 5% karena sebelumnya lagi turunnya juga dalam ya di atas 7% kalau saya tidak salah ingat. Jadi memang bahkan sempat trading halt juga sebelumnya kan. Jadi itu memang cukup wajar ketika sebelumnya gap down, trading halt, kemudian selanjutnya di hari esoknya naik signifikan itu cukup wajar gitu ya. Tapi kalau kita bicara di hari ini kelihatannya kalau kita melihat sebagai contoh saja net foreign sale-nya itu dari 3 hari terakhir ya. Jadi dari 3 hari terakhir, Selasa, Rabu, Kamis, itu kalau di total lebih dari 5 triliun rupiah, hampir 6 triliun rupiah. Dan kemarin sendiri pun itu masih net foreign sale 700-an miliar rupiah. Jadi kalau kita melihat kondisi tersebut, ditambah lagi di bursa Wall Street di Amerika Serikat, itu tiga indeksnya, Dow Jones, Nasdaq, dan juga S&P 500, itu semuanya totally minus, merah 2-4%. Jadi kalau melihat kondisi kayak gini, di tengah juga kita tahu di Amerika Serikat, terakhir informasinya kan tarif Trump itu, khususnya terhadap China, itu ada mengalami kenaikan lagi. Jadi yang awalnya sekitar 125%, ternyata jadi naik sekitar 145%. Jadi ini yang membuat kelihatannya uncertainty makin naik lagi. Kemudian juga kita bicara soal fixed volatility index dari CBOE juga itu mengalami kenaikan lagi. Jadi saya rasa memang kelihatannya untuk hari ini ada potensi mengalami penurunan atau depresiasi ya Bram. Setelah kemarin ada mengalami kenaikan hampir 5%. Artinya di tengah volatilitas yang masih membayangi, utamanya terkait dengan Trump yang lagi-lagi membuat kejutan dengan menaikkan tarif bagi China, apakah artinya Anda melihat bahwa pelemahan IHSG dan juga rupiah ini masih akan terus berlanjut? Apalagi rupiah ini kan sebenarnya dari kemarin kan sudah diupayakan untuk ditahan gitu ya di bawah 17.000. Apakah dengan semakin meningkatnya ketidakpastian global dan juga perang tarif ini akan ada potensi rupiah ke atas 17.000? Oke, kalau untuk saat ini dalam mungkin Senin Selasa pekan depan ya mungkin kita katakan demikian, kayaknya mungkin di atas 17.000 agak cukup sulit. Kenapa? Karena kita bicara soal indeks dolar Amerika Serikat sendiri, DXY sendiri sekarang sudah di 100 atau 101. Jadi memang sudah cukup rendah sekali. Sebelumnya kan kalau kita perhatikan beberapa bulan lalu di 107 gitu ya, sekarang sudah di 100, 101. Jadi apalagi kita tahu kemarin itu informasinya kemarin malam itu inflasi Amerika Serikat turun di bawah ekspektasi dan itu turun di bawah previous inflation di Februari. Jadi di inflasi Maret itu di 2,4% year on year. Jadi artinya kan memang secara potensi pemangkasan suku bunga itu the Fed juga kemungkinan akan terjadi dalam tahun ini. Mungkin dia bisa di atas 50 bips in total, kemungkinan seperti itu. Jadi meskipun memang ada ketegangan-ketegangan seperti itu ya, politik, dagang maksud saya, antara US dan China, tapi kelihatannya kalau dalam waktu dekat di atas 17.000 agak cukup sulit juga. Jadi mungkin kalaupun melemah mungkin 16.800, 16.900 masih berkutat di angka-angka tersebut. Oke, berbunyi menandakan sudah dibukanya pasar indeks harga saham gabungan di pagi hari ini dan masuk dalam segmen Breaking News CNBC Indonesia. Kita akan simak pembukaan perdagangan saham di pagi hari ini yang ternyata indeks harga saham gabungan dibuka melemah atau terkoreksi, bahkan koreksinya di pembukaan hingga 1%, kini berada di level 6.191 poin. Kita amati bersama bagaimana pergerakan indeks sektoralnya. Ya, indeks sektoralnya, sektor finansial, konsumer primer, konsumer non-primer, dan perindustrian juga mengalami koreksi pada pagi hari ini 0,91, 1,21, 0,92, dan 0,96%. Kita geser kembali untuk melihat sektor selanjutnya. Di sektor selanjutnya, energi, bahan baku, infrastruktur, properti, real estate juga mengalami koreksi 1,28, 1,03, 0,92, dan 1,07%. Kita lihat 3 sektor terakhir di bursa kita. Ada sektor teknologi, transportasi, logistik, kesehatan yang juga sama halnya begitu di pagi hari ini bergerak terkoreksi, mengalami koreksi 1,05, 1,22 dan 0,27%. Kita lihat bagaimana performa mata uang Garuda. Berkebalikan dengan IHSG, rupiah justru mampu menguat meskipun tipis di 0,09% di level 16.780.
Apa saja kiranya sentimen atau tekanan yang terjadi di pasar indeks harga saham gabungan kita sehingga dibuka terkoreksi di pagi hari ini, Revo? Ya, kalau ini kan sesuai ekspektasi, memang dia akan turun juga kalau kita lihat sesuai dengan Wall Street juga dia melemah. Jadi kalau kita perhatikan memang simply karena kemarin naiknya tajam ya hampir 5%, jadi ya mungkin aksi profit taking, bahkan bukan hanya di hari ini, sebenarnya kemarin juga sudah ada aksi-aksi profit taking khususnya di investor asing juga. Dan kalau di hari ini kelihatannya sentimennya masih mengabsorb ya yang soal Trump dan China tadi yang 145%. Jadi paling dari sisi eksternal ya, kalau dari domestik saat ini memang dalam sepekan ini kelihatannya memang belum ada sentimen yang cukup besar dari sisi domestik. Jadi memang sentimen yang sepanjang 1-2 minggu terakhir ini dari sisi eksternal khususnya Amerika Serikat. Tapi kalau kita cermati tadi rupiah justru malah menguat meskipun tipis saja dan berada di level 16.700-an. Apakah ini memang karena indeks DXY-nya juga semakin menurun dan apakah ini artinya ada potensi rupiah akan semakin menguat lebih lanjut? Ya betul, memang DXY sendiri tadi saya sampaikan di sekitar 100 atau 101 ya. Jadi itu terjadi karena memang inflasi Amerika Serikat di 2,4%, jadi sudah mendekati angka target The Fed di 2,0%, yaitu membuat akhirnya The Fed berpotensi untuk menurunkan suku bunga dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin FOMC di Juni. Jadi itu yang membuat rupiah mengalami penguatan, tapi penguatannya kan relatif tipis ya, 16.700-an. Dan saya rasa pun BI juga melakukan intervensi dalam beberapa hari terakhir ini untuk mencegah adanya overshoot di atas angka 17.000. Tapi kalau kita bicara untuk ke depan, saya rasa BI akan tetap terus ada di pasar dengan triple intervention dan lain sebagainya. Kebijakan DHE juga akan terus dipertegas lagi, dikuatin lagi. Dan mungkin ya 16.700, 16.800 mungkin itu dalam jangka waktu dekat mungkin masih di range-range tersebut.